Kecamatan Biringbulu adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah dataran tinggi Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terdiri dari 9 desa serta 2 kelurahan. Dan melalui wilayah ini, saya ingin memperkenalkan salah seorang sosok pejuang yang dimiliki Kecamatan Biringbulu, tepatnya di Dusun Borongkayua, Desa Borimasunggu. Salah seorang figur yang telah memberikan cahaya bagi pendidikan di negeri ini. Inakke Samsudin Tompo Amantan Rido Borongkayua, Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Kama-kama anne angajaraka Rinis Yapit Tondorita kelas B mulai 2010 sanggina kama-kamanne. Begitulah Pak Samsuddin memperkenalkan dirinya secara sederhana dan penuh penerimaan terhadap kedatangan kami. Sudah 10 tahun lebih, beliau mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar honorer di sebuah kelas paralel atau kelas B dari Miss Yapit Tondorita. Meskipun beliau telah berusia lanjut, namun semangatnya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa tetap menyala dibarengi dengan rasa empati di dalam dirinya. Sebuah hal yang barangkali tidak cukup banyak dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Kasekarang kon alaloa naku bangun sekolah karena bala ni pasikolai rolasa. Nah, iamnya nang ini bangun sekolah mingka anjo tua masing totoanan jo anak-anak masing apa karena benteng siagan rawang. Jari kaman jananya ni painting sekolah andrini. Miss Yapit Tondorita kelas B berdiri karena dilatar belakangi oleh keresahan warga Dusun Borongkayua mengenai pendidikan bagi anak-anaknya. Sebab wilayah Dusun Borongkayua adalah wilayah yang cukup jauh dari pusat Desa Borimasunggu yang menyediakan sekolah dengan fasilitas yang memadai. Permasalahannya pun tidak cukup sampai di situ. Untuk menuju pusat desa, maka diperlukan sebuah perjuangan ekstra. Sebab kondisi jalan yang rusak disertai jalur yang sepi di banyak bagian perjalanan. Maka melalui permasalahan itu, warga memutuskan membangun sekolah yang letaknya pas di sebelah rumah Pak Samsuddin. Harapan ko aneri sekolah ya, ko perkembang ante kama cara nak kulle dilanjutkan seterusnya karena lamangi ribalilola sekolah bilai, lamangi borongara bilai tu kalau kuka jadi kini asere. Nah, yang jona kini bangun sekolah di Dusun Borongkayua. Informasi dari Pak Samsuddin, sekolah ini hanya memiliki 13 orang siswa. Hal ini tidak mengherankan karena memang jumlah kepala keluarga di dusun ini juga tidak terlalu banyak. Dan jika tiba musim hujan dan masa sibuk di kebun seperti sekarang, siswa yang hadir kadang hanya beberapa orang karena disebabkan beberapa faktor yang diantaranya para siswa banyak yang ikut orang tua ke kebun dan meluapnya air sungai yang membelah jalanan menuju sekolah sehingga tidak mampu dilewati oleh para siswa. Pak Samsuddin sendiri hidup dengan penuh kesederhanaan.
memiliki seorang istri dan 9 anak yang semuanya telah berkeluarga. Pada saat kami berkunjung, kami sempat ngobrol-ngobrol dengan salah seorang anaknya yang sekarang telah berdomisili di Sungguh Minasa atau ibu kota Kabupaten Goa. Jadi Samsudin Den Tompo ini ayah saya betul-betul ikhlas membagikan ilmunya tanpa pamrih dan berbagai kegiatan diselipkan untuk kerja kebun, untuk mengajar pada waktunya karena kebunnya dekat, sehingga tempat ini dijadikan suatu fasilitas untuk menampung anak-anak yang tertinggal di desa ini, Dusun Borongkayua. Jadi sampai saat ini itulah alhamdulillah dengan keikhlasannya ada tempat di samping rumahnya dia bangun sebagai tempat untuk belajar anak-anak SD di Ibtidaiyah. Jadi saya kira dengan keikhlasannya sehingga kehadiran adanya media apa segala macam, ya alhamdulillah segala sesuatunya dia mensyukuri apa adanya fasilitas juga yang dia gunakan. Dengan kepasrahan berlaku dia pergunakan yang apa yang ada. Begitu juga guru yang bisa diajarkan dia berikan, walaupun itu ijazah tidak sampai sarjana. Kalau dia bisa mengajarkan untuk bisa membaca, itu juga yang dipergunakan di daerah ini. Saya kira sosok seorang ayah saya seperti itu dari dulu, jiwanya untuk membagi ilmu demi untuk keberhasilan anak-anak yang tertinggal. Punale baga sambil subuh lampa mangeri kukua. Angumpai ruku birale. Jadi puna si kira-kira nian mi anak-anak ka risikola ya ammo terima ansari pa pelajaran. Jadi puna ammo terima risikola ya anak-anak ka le baga angandre siaga ngasambai loro. Kulanjukangi mangya irukoa angumpai ruku birale. Kondisi sekolah ini memang sangat memprihatinkan, mulai dari kondisi dinding, lantai yang masih beralaskan tanah, dan atap sekolah yang bocor ketika hujan turun. Selama niya si Olaya tinanya bantuan untuk mai selain bateri mahasiswa ya dari kamaton ini saring busi yang apa. Namun di lain sisi, dari kondisi yang memprihatinkan tersebut, Pak Samsudin tidak pernah menyerah dalam mengembangkan pendidikan di kampungnya. Sebab beliau merasa memiliki tanggung jawab di pundaknya dalam memberikan pelajaran dan didikan kepada para siswa. Tantangan jelas ada, akan tetapi beliau selalu berusaha agar tantangan itu bisa dilalui untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pendidikan di Misyapit Tondorita kelas B tersebut. Saya atas nama pemerintah setempat yaitu Kades Borongkayua merasa kagum kepada pengasuh pendidikan di Dusun Borongkayua ini atas nama Samsudin Tompo. Meskipun kondisi fisiknya sangat kurang memungkinkan, namun semangat juannya mengingat anak-anak Dusun Borongkayua ini sangat merindukan adanya pendidikan di daerah yang sangat terpencil ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Pak Samsudin tidak bisa hanya dengan mengandalkan gaji yang beliau dapatkan di sekolah, sebab itu belum cukup. Sehingga beliau mesti merangkap profesi, yakni profesi guru dan profesi petani.
Kebun yang dia miliki dari segi jarak sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Namun, menurut kami pribadi, dengan usianya kini, kami rasa itu juga bukan sesuatu yang gampang untuk dijalani. Kebunnya berisi tanaman jagung dan beberapa tanaman sayur-sayuran. Semua itu dia lakukan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kesibukan selain ngajar di sekolah ya, angalia jama-jamang marahin karena punna iya janjo gaji dari guruku tidak nakuganna. Tanggapan tentang Pak Samsudin pun hadir dari salah satu pengamat pendidikan di wilayah tersebut. Beliau berbagi pendapat kepada kami mengenai kondisi Borongkayua dan tentu juga tanggapannya mengenai Pak Samsudin. Ya, Samsudin dan Tumpo itu orangnya tinggi, itu keinginannya ingin membangun sebuah pendidikan. Ya. Nah, sekolahnya itu didirikan kalau tidak salah 2009 atau 2010. Ya, 2009 atau 2010. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti bisa diperhatikan oleh pemerintah, dapat bantuan berupa ya sekolah, lain daripada itu jalanan. Karena gurunya yang dari luar itu mengingat jalanan apa banyak yang diperhitungkan. Jadi dia yang bertanggung jawab penuh di situ. Itu Samsudin dan Tumpo. Saya selaku anak pernah bertanya kepada bapak, kenapa kita berulang-ulang mau mendaftar menjadi pegawai sebagai guru? Katanya dia mau jadi guru untuk mengamalkan ilmunya selama ini di tamatan PGA. Jadi saya katakan, kalau begitu kita jangan berpatokan bahwa harus jadi PNS, sehingga mengamalkan ilmu dengan ikhlas, membagikan ilmu kepada masyarakat dengan ikhlas, sehingga itu yang terjadi sampai saat ini. Mengharapkan agar semua yang tertinggal bisa mempunyai pendidikan. Saya dan teman-teman sempat berpikir bahwa jika memang negara kita ingin maju, maka perbaiki pendidikannya. Perbaiki dari segala sisi, mulai dari melengkapi fasilitas, pemaksimalan pelayanan kepada peserta didik atau siswa, dan tentu juga perhatian lebih kepada guru-gurunya. Papasan ko mangirian ang si kolako, iyan yan to, kupakilong bicara mangkasara. Maya, kilong na, ang kanaya. Si kolaya di mapasang din. Ikate na papasang ni. Ero girede, ni kunjungi Allah. Akhirnya, kebaikan yang kita miliki akan terasa lebih berharga ketika kita tidak memilikinya secara sendiri. Kebaikan tentu lebih bermakna ketika dipergunakan atau dibagi kepada orang lain. Dia akan menjelma menjadi sebuah cahaya bagi sebuah kegelapan. Dan ketika telah menjadi cahaya, dia akan terus tumbuh, terus awet, terus berarti, dan tentu saja jika sudah demikian, maka sebuah cahaya tak akan pernah tua.